Ya, Shalom memandum awak getanya ulun Ahliuddin dari Aceh PD, ilun urung Aceh. Ilai ilun hana percaya dengan Isa Al-Masih. Ilun ketat benci dengan urung-urung Kristen. Ilun fikir urung Kristen yang urung kafir, awak kafir. Karena urung si ilun pegah awak Kristennya memandum awak kafir. Tamung lam neraka jahanam. Tapi lewat kesaksian lunya, lung puturi sau Isa Al-Masih. Ya, bagi lun lun rasa ilun merumpuk dengan Isa Al-Masih nyo betul-betul lun rasa Tuhan tamang lam lunyo. Kan karena urung si orang lain, tapi lung yang merasakan Tuhan betul-betul di dalam lun. Ilai lung nam turi sau Isa Al-Masih lung fikir awak Kristen menyembah patung. Ternyata begitu lun rasa jinau belum barunya mufum. Allahnya nerah, rah ilahi, roh Tuhan, rahulullah. Jadikan patung lagi lung fikir. Ya, pikiran long gotat negatif ke urung-urung Kristen. Ile menyejut urung Kristen lon top luntut lagi nya. Tapi Okay. lum percaya dengan Tuhan baru lun rasa nyaulah Tuhan. Nyaulah yang patut lun sembah lun percaya. Gatnyan roh dalam udip lun. Jinau lun merasa betul-betul lung beriman dengan Isa Al-Masih. Karena Allah menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul dan nyan rencana Allah. Tetapi lun rasa jinau betul-betul lun rasa Allah dalam lun. Nyau lun rasa jinau tetap teguh lun percaya kan karena urung tuha, abang lun, kakak lun, ustaz-ustaz lun, nyau baru lun rasa. Gatnya dalam hati. Kan hanya di langit, tetapi dalam hati lun, dalam hudip lun. Betul-betul Allah dalam lun, dalam getanya mandum yang percaya. Jadi lun siapa awak tanya lipat pun jinau, yang dengar sulunnya. Ini lah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, ya, dimanapun Anda berada saat hari ini yang mendengar suara saya ini, saya akan cerita dulu kepada Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus. Saya percaya Tuhan bukan karena orang tua saya, kakak saya, abang saya, saudara-saudara saya yang lain, atau ustadz saya, guru saya, bukan. Saya percaya dengan Tuhan karena saya betul mengalami Tuhan. Pertanyaannya bagaimana saya mengalami Tuhan itu? Bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan itu? Saya akan cerita sedikit lewat media YouTube ini supaya Bapak, Ibu, Saudara kekasih dimanapun Anda berada. Saya cerita ini yang saya alami betul-betul. Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Orang ini orang Jogja, orang Jawa. Waktu saya berjumpa dengan orang ini, lihat mukanya aja, begitu saya tahu dia orang Kristen, sudah saya tidak suka. Tertanam dalam hidup saya, orang tua saya bilang orang Kristen itu orang kafir. Berarti orang ini orang kafir. Saya perhatikan, saya amat-amati orang ini. Lalu entah kenapa dia cerita tentang Yesus. Untuk Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dimanapun Anda berada, saya menyapa hari ini. Saya sangat benci dengan orang Kristen. Karena tertanam orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu. Lalu saya berjumpa dengan orang ini. Orang ini cerita tentang Yesus. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu.
mendengar orang ini cerita tentang Yesus. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Nama yang najis dalam hidup saya. Nama Yesus itu. Dia ceritakan, saya amat-amati orang ini. Saya rasanya ingin habisi orang ini. Saya ingin pukul orang ini. Dulu saya berpikir kalau bisa orang Kristen saya bakar. Kalau bisa orang Kristen saya bunuh. Saya berpikir begitu. Padahal Tuhan mengajar sifat Tuhan itu Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Lalu apa yang terjadi saudara kasih? Kebencian tertanam dalam hidup saya. Lalu orang ini cerita tentang Yesus. Mulai kemarahan timbul dalam hati saya. Saya tidak suka dengan cerita orang ini. Sakit telinga saya, sakit hati saya. Saya kecewa berjumpa dengan orang ini karena dia cerita tentang Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Karena orang ini baik, dia sangat baik. Tadinya saya curiga, jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Saya punya agama. Saya percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya orang Aceh. Saya berpikir ini orang Jawa. Saya tidak suka dengan orang Jawa ini. Saya asli orang Aceh. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi dalam Kristus? Dia ceritakan. Tuhan, Allah itu, Bapa itu, mengutus nabi, mengutus rasul, tapi dicemooh, dihina, dicaci, bahkan dibunuh. Dia cerita seperti itu. Dan dia utuslah Yesus itu. Waktu saya mendengar cerita nama Yesus itu, saya sudah muak saya lihat orang ini. Saya tidak suka dengan orang ini, dia cerita tentang Yesus. Nama yang najis, nama yang saya benci, nama Yesus itu. Dia ceritakan, tapi karena dia baik, saya perhatikan, saya amat-amati, dalam hati saya, kau ini belum tahu siapa aku. Tapi saya lihat dia baik. Lalu semakin dia baik, semakin dia memperhatikan saya, semakin kebencian timbul dalam hidup saya. Jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Pendek cerita saudaraku yang dikasih dalam Kristus. Beberapa kalilah saya berjumpa dengan teman ini. Karena beberapa kali saya berjumpa dengan teman ini, saya perhatikan ternyata memang teman ini baik. Dia sangat ramah. Bagaimana dia bersikap dengan diri saya. Dan bagaimana dia bersikap dengan teman saya, sama. Apa yang dikatakan dia dan apa yang dilakukan diperbuat dia sama. Terkadang kita manusia, apa yang kita katakan dan apa yang kita buat tidak sama. Tetapi saya lihat orang ini baik. Apa yang dikatakan dia, apa yang dibuat dia sama. Jadi menjadi bingung saya dengan orang ini. Karena orang ini memang betul baik. Ini beberapa kali saya bertemu dengan teman ini, saudara yang kasih dalam Kristus. Dan suatu hari saya berteman baik dengan dia. Saya bertanya. Padahal pertanyaan saya negatif. Apa pertanyaan saya? Saya katakan, karena dia orang Jawa, saya panggil Mas. Mas, kenapa orang Kristen menyembah patung? Saya katakan demikian. Beliau menjawab dengan penuh kasih, kami bukan menyembah patung, kami menyembah Tuhan, yaitu Yesus. Yesus, lewat rohnya yang kudus. Karena saya tidak mengerti, saya diam lagi. Dia jawab dengan penuh kasih. Dia katakan, kita manusia berdosa. Condong berdosa dan berbuat dosa. Tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Seberapa baiklah kita. Dia ceritakan. Seberapa kuatlah agama kita. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun, potong sapi. Dulu zaman nabi-nabi, saya ingat dari pelajaran-pelajaran yang saya ketahui, ya masih potong sapi, potong kambing, potong domba, darahnya tercurah, itu menembus dosa. Dan dia ceritakan sedemikian rupa, saya masih belum ngerti. Akhirnya dia ceritakan Yesus, anak domba yang tidak bercacat. Dia melakukan yang benar, hidupnya mencontohkan yang benar, mengarahkan hidup kepada Tuhan yang benar. Tetapi dia ceritakan dan dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita manusia.
Dia ceritakan darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Dari neraka, kita dari kehidupan dosa menuju ke surga, tidak ada jalan lain. Dia kasih ilustrasi, hanya saliblah penghubung. Darah tercurah untuk menebus kita manusia. Semakin dia cerita, semakin saya tidak suka dengan orang ini. Semakin saya benci dengan orang ini. Tapi karena orang ini baik, saya manfaatkan orang ini. Saya manfaatkan, saudara yang kasih. Lihat begitu liciknya hidup saya. Karena dia baik. Saya manfaatkan dia karena dia betul-betul baik. Dia perhatikan saya. Tadinya saya curiga. Semakin lama saya berteman dengan orang ini, Tuhan tunjukkan dia betul baik. Tidak pernah dia ajak saya ke gereja. Ayo, Ali, kita ke gereja. Tidak. Ayo Ali, kita datang ke gereja, kita beribadah. Tidak. Tetapi apa yang dia tunjukkan hidup itu. Hidupnya sangat baik. Betul-betul dia baik. Tadinya saya curiga. Tapi semakin lama, ini semakin lama mengikuti minggu dan bulan. Saya berteman dengan ini, dia orang baik. Sangat baik. Dan suatu hari saya tidur bersama dengan teman ini, kebetulan kos-kosan. Ini ceritanya di Bandung, saudara yang kasih. Dulu banyak kejahatan yang saya lakukan. Saya pemabuk, saya suka minum narkoba, jual-jual ganja, saya pemakai obat-obat, ya kan. Jadi saya lihat, saya berteman dengan teman ini, dan saya tidur. Saya manfaatkan teman ini, saya tidur di kamarnya. Dan apa yang terjadi saya lihat terhadap teman ini. Dia berdoa. Saya pikir orang Kristen itu cuma satu kali berdoa hari Minggu. Yang saya tahu dia berdoa pagi, bangun tidur. Saya belum bangun, dia berdoa. Dan malam mau tidur dia berdoa. Kenapa saya tahu? Saya tidur bersama dengan teman ini. Saya intip begini, saya intip dia, saya perhatikan dalam hati saya, bodoh sekali kau orang kafir, dia petik gitar. Saya tidak suka dengar suara gitar, masa memuji Tuhan, menyembah Tuhan pakai gitar. Dalam hati saya, memang kau betul orang kafir. Saya tutup lagi, saya tidur lagi, saya tutup mata saya pejamkan. Sekali-sekali saya lihat dia terus berdoa. Dan beberapa kali saya lihat dia puasa. Dia berpuasa. Saya pikir orang Kristen tidak berpuasa. Dia berpuasa, dia berdoa. Dan dia membaca Injil. Dia baca Injil dengan khusyuknya. Saya tidak mau kalah. Saya katakan dengan teman ini, Mas, saya mau sholat. Saya sholat, saya ambil wudhu, saya ambil air wudhu, saya sembahyang, Allahu Akbar. Saya sembahyang biasa, berdoa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya berdoa gitu, saya pakai ayat-ayat pendek. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Saya pakai itu, saya baca. Dan saya bersolat, saya sujud, saya aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang ini begitu khusyuknya, dia baca Injil. Entah kenapa, ini saya beritahu. Entah kenapa dia punya Al-Quran. Dia punya Al-Quran, saya baca Al-Quran itu. Saya baca sungguh-sungguh Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biasa saya baca. Ya kan? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Saya berbaca-baca. Dan banyak surat-surat saya baca. Dan saya tutup. Tapi orang ini begitu khusyuknya. Jadi bingung saya dengan orang ini. Dia begitu khusyuk. Dia betul-betul dengan Tuhannya. Setiap hari saya lihat dia berdoa. Saya pikir orang Kristen cuma satu kali berdoa di gereja. Saya sangat berharap siapapun engkau yang mendengar suara saya ini, orang Kristen itu bukan satu kali berdoa, hanya hari Minggu berdoa, tetapi setiap saat dia berdoa. Dan ada waktu-waktu khusus dia berdoa, dan teman ini dia berdoa.
Dia sungguh-sungguh. Dan suatu hari, saudara kekasih, dimanapun Anda saat hari ini berada, yang mendengar suara saya ini. Suatu hari saya bertanya dengan Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan. Ini betul-betul saya bilang dengan Tuhan. Apa saya katakan? Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini? Aku suka dia. Kenapa saya suka dia akhirnya? Karena begitu banyak waktu saya bersama dengan dia, saya suka orang ini baik. Orang ini sangat ramah. Orang ini memperhatikan saya. Betul dia memperhatikan saya. Tadinya saya salah. Dia peduli dengan saya. Bapak Putri tolong matikan dulu, saya lagi online ya. Di YouTube. Saya sudah SMS, baca Bapak Putri ya. Saya terganggu ini Bapak Putri, lagi live streaming. Jadi, minta maaf saudara terganggu, ada yang bel saya. Gak apa-apa, silakan. Saya bertanya dengan Tuhan begini, ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini? Aku suka dia, karena dia baik. Aku senang dia, karena dia ramah. Tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya katakan dengan Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, kasihan kawan ini. Saya katakan kasihan kawan ini. Karena dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan saya menangis, kasihan kawan ini. Saya katakan kasihan kawan ini. Yang sebenarnya kawan inilah yang kasihan kepada saya. Banyak dosa yang saya lakukan. Saya sholat, saya mengaji, saya baca Al-Quran, saya sholat, dan saya puasa. Tapi banyak dosa yang saya lakukan. Kalau saya sudah berdosa, melakukan dosa itu, ya banyak dosa yang saya lakukan. Ya, dengan mudah saya datang kepada Tuhan. Mudah sekali. Gampang sekali saya datang kepada Tuhan. Padahal saya sudah berdosa. Saya dengan mudah, saya cuci tangan, ya saya ambil wudhu, saya sholat Allah. Dengan mudah saya datang kepada Tuhan, sholat aja. Sekarang ini begitu saya percaya dengan Tuhan, ada sedikit aja salah dalam pikiran saya. Sedikit aja salah dalam hati nurani saya. Mungkin saya marah, saya benci dengan seseorang. Itu sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Jadi saya harus jelaskan, Tuhan itu tidak lihat lahiriah, bersih kita di luar ini. Tuhan itu mau bersihkan pikiran kita, hati nurani kita. Dia mau cuci hati pikiran dan hidup kita ini, dalam kita ini. Dan saya berdoa dengan Tuhan. Waktu saya berdoa dengan Tuhan, saya katakan, ya Allah, ya Rabbi. Dan Tuhan ingatkan dia baik sama saya. Dia peduli saya. Kebaikannya dia, keramahannya dia, saya mau ini. Saya butuh kasih. Saya orang yang terpisah dari keluarga saya di Aceh. Saya orang terpisah dari teman-teman kelompok saya di Sumatera, di Aceh, Medan, dan sekitarnya. Saya butuh teman. Saya butuh kasih. Saya butuh persaudaraan. Dan terhadap orang Kristen yang dibilang orang kafir ini, saya dapatkan kasih. Saya dapatkan persaudaraan. Saya dapatkan teman itu, ini, kasih itu. Belum pernah saya lihat ada orang sebaik ini. Saya sudah bergaul dengan teman-teman orang Kristen di kota Medan dan dimanapun. Tapi tidak sebaik teman ini. Saya berteman dengan saudara-saudara saya yang sama agama dengan saya dulu. Juga tidak sebaik teman ini. Tapi dia baik.
Saya rasakan kasih, saya rasakan persahabatan, saya rasakan persaudaraan itu. Dan saya menangis. Saya menangis dan tetap ngotot. Saya bilang, kasihan teman ini. Saya katakan kasihan teman ini. Dan mulailah Tuhan menyentuh hati saya. Lihat, Tuhan menyentuh hati nurani saya dan pikiran saya. Tuhan itu yang menunjukkan siapa diri saya. Saya pikir saya orang baik. Saya pikir saya orang ramah. Dan saat itu saya dapat melihat diri saya, dosa saya. Saya manusia yang berdosa dan condong jatuh dalam dosa. Condong jatuh dalam dosa. Dosa saya yang sudah lama, yang saya sudah lupa. Dan dosa yang sedang saya jalani dia nampakkan dalam hidup saya. Saya manusia berdosa. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun. Yesus, Isa Al-Masih mati di kayu salib. Darahnya tercurah menebus dosa saya. Dosa semua manusia. Tidak dapat seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Yesus Kristus itu. Tidak bisa lewat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Yakub, Zulkifli, Ilyasa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus Isa Al-Masih mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa Allah Subhanahu wa taala. Nabi mana, rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah pintu yang menuju kepada domba itu. Barang siapa masuk lewat pintu, lewat aku, dia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar mendapatkan padang rumput. Dan saat itu mulai saya melihat diri saya. Saya berdosa, banyak dosa. Dan tiba-tiba saya diam, saya menangis, saya menyesali dosa saya. Betul-betul saya menangis, tidak dibuat-buat saya menangis. Saya meraung, saya berdosa, banyak dosa. Mulailah saya teringat dengan cerita teman ini, kawan ini. Isa Al-Masih. Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Mulailah Tuhan ingatkan saya, dia bertumbuh. Bahkan di dalam ajaran saya dikatakan dalam buayan dia bisa berbicara. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sopak, orang kusta, orang buta melihat. Bahkan orang mati dibangkitkan hidup kembali. Barulah saya teringat cerita tentang Isa Al-Masih. Dia lahir dari roh Tuhan. Alhamdulillah, sukma Allah, nafas Allah itu. Lewat perawan suci Maryam itu. Ya. Dia bertumbuh, dia hidup, dia melakukan yang benar, tidak salah. Dan dia mati untuk menebus dosa manusia. Semua manusia, tanpa terkecuali. Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dosa. Mau agama apapun, semua manusia. Yesus datang bukan membawa agama. Dia datang membawa kebenaran ilahi. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saat itu saya menangis. Saya betul-betul menangis. Saya buka hati saya dalam. Saya buka hati saya besar. Semakin dalam saya buka, semakin besar saya buka hati saya. Tuhan menjamah saya. Tuhan hadir dalam hidup saya. Tuhan sentuh. Dia roh. Rohul Kudus. Roh Tuhan itu. Dan saat itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Saya rasakan roh Tuhan. Dan saat itu saya bilang, Tuhan Yesus, aku yakin dan percaya Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkau menebus hidupku. Bukan dibilang kawan ini. Waktu itu kawan ini nggak ada sama saya lagi.
Bukan dibilang orang lain, teman lain. Hari ini aku mengalami engkau. Ini titik yang paling bagus, saudara, kekasih, siapapun Anda berada, kita dapat melihat diri saya, diri kita sendiri. Kalau ada sedikit aja celah dalam pikiran saya yang salah, ada aja niat saya salah atau berdosa, bahasa kasarnya berdosa, ada aja niat hati saya berdosa, susah saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ini menunjukkan begitu suci kudusnya Tuhan. Dia tidak lihat lahiriah bersih di tubuh saya. Cuci tangan saya, hidung saya, muka saya. Tapi Tuhan mau cuci hati saya ini. Pikiran saya ini. Dan Tuhan hadir betul-betul dalam hidup saya. Dan saya akuilah dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku yakin dan percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mulai saat itulah saya mempercayai Isa Al-Masih dalam hidup saya. Dia penuntun, dia jalan, dia terang dunia, dia katakan. Dia saya percayai sampai saat hari ini. Saya yakin ini dengan iman. Dan isi saya, dia bilang, lakum dinukum waliyadin. Kebetulan isi saya orang Betawi, orang Jakarta. Lo, gue. Dalam hati saya, Tuhan telah menangkap saya. Suatu hari, Tuhan sendiri yang menangkap isi saya. Dan isi saya melihat perubahan hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Sikap hati saya berubah. Hidup saya berubah. Dan Tuhan ini yang mengubah hidup saya. Saya jadi tidak negatif berpikir. Saya sayang sama semua orang. Semua orang tanpa terkecuali. Karena Tuhan ajar, Allah itu mengajar. Habdul minallah, habdul minan nas. Mengasihi Tuhan, berarti mengasihi manusia. Mencintai manusia. Tetapi dulu saya benci dengan orang Kristen. Dengan orang tertentu. Apakah itu betul yang diajarkan Tuhan? Tuhan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Tapi apa yang ada dalam hidup saya? Kebencian, kekejaman, mau marah. Tapi luar biasa Yesus, Isa Al-Masih itu mengajar. Kasih itu lemah lembut. Kasih murah hati. Kasih itu sabar. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu mengampuni. Ampunilah sesamamu, ampunilah musuhmu. Musuh aja diampuni. Bayangkan musuh aja kita ampuni. Inilah kasih Tuhan. Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Ini sifat Tuhan. Tapi kalau kita lain dengan apa yang kita lakukan, berarti ada masalah dalam hidup kita. Saya ada masalah dalam hidup saya. Kenapa ada masalah? Kenapa saya mau pukul dia? Saya mau bunuh dia. Saya mau hajar dia. Dia orang baik. Dia orang ramah. Berarti ada yang gak beres dalam pikiran saya. Ada yang tidak beres dalam hati nurani saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang membereskan pikiran salah saya. Hati nurani salah saya. Tuhan ini. Allah itu yang membereskan dalam hidup saya. Saya percaya kepada Isa Al-Masih, darahnya tercurah dan dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Tetapi ayat-ayat di dalam Injil katakan dia akan bangkit dan dia bangkit naik ke surga. Duduk bersama-sama dengan Allah Bapa itu. Dan dia berikan rohnya, Roh Kudus itu. Rohul Kudus dia curahkan. Dan saya dapat rasa. Sekarang saya dapat merasakan. Saya dapat mengecap. Tuhan ada dalam hidup saya. Sedikit saya melakukan kesalahan. Seperti Tuhan menegur saya. Saya dapat hidup peka dengan Tuhan. Saya bisa tinggal dengan Tuhan. Saya bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi sekarang saya tidak berpikir lagi Tuhan di langit, Tuhan di atas. Tuhan ada dalam hidup saya juga. Dia hadir dalam hidup saya. Inilah yang saya percayai sampai saat hari ini.
Dan pendek cerita, isi saya melihat perubahan saya, hidup saya, karakter saya, sampai isi saya ikut percaya dengan Isa Al-Masih. Dan anak-anak saya, kebetulan saya mempunyai anak usia 28 tahun yang laki-laki dan yang perempuan usia 27 tahun. Dari kecil saya contohkan hidup yang benar, bukan hidup yang baik. Ya, yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Saya dengan keterbatasan saya contohkan kepada anak saya ajar sampai mereka beriman, mempercayai Yesus, Isa Al-Masih itu sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Ya, sekarang saya tenang, saya bangga, saya sudah bisa bagi kasih Tuhan, kasih Allah itu, Rahmanir Rahim, kepada keluarga saya. Dan saya rindu sekali kasih Allah itu, kasih Tuhan itu. Saya mau bagi kepada siapapun kasih Tuhan. Melakukan yang benar, tidak salah. Tetapi keluarga saya bilang saya kafir. Mereka bilang saya kafir. Mereka bilang Injil itu sudah dipalsukan. Bayangkan yang dipalsukan hanya mengajar kasih, sukacita, mengampuni. Luar biasa yang Isa Al-Masih ajar itu. Ya. Dia mengajarkan yang luar biasa. Mengampuni. Sekarang dengan mudah saya mengampuni orang menyakiti hati saya. Mudah sekali. Dulu jangan coba-coba. Kalau tidak saya dapat orang itu, saya tidak puas. Tetapi luar biasa. Tuhan mengajar kepada saya mengasihi tanpa terkecuali. Biar orang buruk, orang jelek, orang miskin, saya kasih. Orang gila sekali, saya mengasihi. Kenapa? Karena itulah sifat Tuhan. Rahmanir Rahim. Pengasih dan penyayang. Ya, saya bangga kepada Tuhan. Ya, Allah itu yang menuntun perjalanan hidup saya. Sehingga saya bisa berjumpa dengan kekuatan Rohul Kudusnya. Bukan dikatakan orang, bukan dibilang orang. Saya merasakan, saya mengecap sampai saat hari ini. Tuhan terus menuntun, membimbing saya. Sekali lagi saya ulangi, ada sedikit salah dalam pikiran saya. Ada sedikit salah dengan hati nurani saya. Sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Allah itu. Ya, Allah itu esa. Dia Tuhan itu. Ya, lewat kekuatan rohnya saya dapat rasa, saya dapat nikmati sampai saat hari ini. Sekarang baru saya tahu orang Kristen bukan menyembah patung. Orang kafir itu orang yang menyembah patung. Orang kafir itu Muhammad ajarkan binasakanlah yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan dalam Al-Quran dikatakan umat Nasrani saudara kita, saudara, sahabat kita. Bagaimana sekarang orang-orang saudara-saudara saya mengatakan saya ini orang kafir? Apakah mereka tidak melihat cara hidup saya, perubahan hidup saya? Dulu saya jahat, dulu saya nakal, tidak ada yang mengeluh terhadap saya. Sekarang saya berubah. Tuhan yang ubah ini. Guru saya tidak bisa ubah saya. Orang tua saya tidak bisa ubah saya. Dan saya sendiri saya tidak bisa ubah hidup saya. Tapi Tuhan, lewat kekuatan rohnya yang kudus itu, yang telah mengubah saya. Saya bersukacita, saya terus mengucap syukur. Ya, saya tidak khawatir, saya percaya Tuhan ada dalam hidup saya. Saya sangat berharap, saya harapkan siapapun engkau yang mendengar suara saya ini, percayalah dengan Tuhan. Nikmatilah Tuhan itu. Menikmati, kecap, lihatlah. Lakukan yang benar itu. Yang benar itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada anggur yang tidak benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya semakin banyak berbuah. Lalu dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan dikatakan, tinggallah dalam aku. Dan aku dalam kamu. Ranting, kita ranting. Tidak mungkin kita dapat menghasilkan buah ilahi. Buah rohani.
dari diri kita sendiri, ketaatan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur itu, kalau kita tinggal dengan Tuhan itu, menyatu dengan Tuhan itu, maka kita dapat menarik nutrisi sarisat makanan saat itu. Barulah kita dapat menghasilkan buah-buah ilahi, buah-buah rohani, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, lemah lembut, pengampunan itu. Dengan sendirinya, kita tidak bergumul. Kita tidak susah lagi melakukan perbuatan ilahi lain. Perbuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun. Dengan keterbatasan kita, Tuhan yang menuntun. Ya. Tuhan yang memimpin. Ya. Dan kita tahu Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Maka tidak dengan susah payah lagi saya bertanya-tanya dengan Tuhan. Ya, saya selalu tanya dengan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, selalu saya tanya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak bertanya-tanya lagi saya. Saya yakin Isa Al-Masih Tuhan. Dia katakan, akulah terang itu, akulah garam itu. Dia terang itu. Luar biasa, Tuhan yang menuntun, memimpin perjalanan saya sampai saat hari ini. Ya, saya sangat sedih juga terhadap keluarga-keluarga saya. Saya rindu mereka mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Tuhan tidak melihat agama, agama Hindu tidak menyelamatkan orang. Agama Buddha tidak menyelamatkan orang. Agama Kristen tidak menyelamatkan orang. Agama Islam tidak menyelamatkan orang. Tetapi yang menyelamatkan orang hanya Tuhan itu. Dia rela turun ke dunia. Mencontohkan hidup. Ini benih ilahi. Roh Tuhan itu. Al-Quran menuliskan Isa hazal suratul mustaqim. Dia itu roh Tuhan, roh ilahi itu. Yang menuntun, membimbing perjalanan setiap orang. Ya, nggak peduli agamanya apa. Yang penting barang siapa percaya, dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kekasih, dimanapun Anda berada, suku apapun, agama apapun, yang percaya anak manusia, Isa Al-Masih itu, dia datang ke dunia menebus dosa. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah itu akan dunia ini. Kita bagian dari dunia. Kita di dunia ini. Begitu besar kasihnya. Sehingga dia karuniakan Isa Al-Masih sebagai juru selamat dalam hidup kita. Barang siapa percaya, dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang saya dapat bagikan kepada saudara kekasih dimanapun Anda berada. Suku apapun. Agama apapun engkau. Baik agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Konghucu, dan agama Kristen. Kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi. Puji Tuhan, haleluya. Kekristenan itu hidup kita. Jadi dampak buat keluarga kita, buat saudara kita, lingkungan kita, orang sekeliling kita jadi dampak. Coba lihat, diri kita, hidup kita jadi dampak. Ada kasih, ada damai. Orang suka jumpa dengan kita. Orang senang jumpa dengan kita. Aku suka dengan Bapak itu. Baik sekali dia. Ramah sekali dia. Kenapa? Karena ada buah ilahi. Ada karakter ilahi. Karakter Tuhan dalam hidup kita. Terpancar sendirinya. Mengasihi teman tidak bergumul. Ada orang mengasihi teman bergumul. Mengasihi musuh pun tidak bergumul. Musuh. Apalagi keluarga. Ada orang mengasihi keluarga dia bergumul. Atau sebaliknya mengasihi suami dia bergumul. Mengasihi anak bergumul. Mengasihi orang sekeliling bergumul. Tetapi dengan mudahnya saya sekarang. Saya bisa mengasihi orang yang menyakiti hati saya pun. Saya bisa mengasihi dia. Inilah yang Tuhan ajar. Inilah yang Tuhan tunjukkan. Di dalam hidup saya sekarang. Saya mengasihi semua orang tanpa terkecuali.
Kalau saya tidak mengasihi orang, berarti saya manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Saya himbau, saya harapkan, saudara kekasih dimanapun Anda berada, sekalipun engkau orang Kristen dan orang percaya, timbulkan kasih itu. Munculkan sifat ilahi itu. Jangan munculkan yang lain. Buah yang baik, buah yang enak, buah yang sedap, dapat dirasakan. Anggur yang manis itu, anggur yang enak, anggur yang sedap dapat dirasakan. Bukan sebaliknya, buah yang pahit atau buah yang asam. Mungkin sombong, angkuh, egois. Apa yang mau kita egoiskan? Apa yang mau kita sombongkan? Sekali lagi, siapapun engkau yang mendengar saudara saya ini, jangan engkau berpikir akan hidup 100 tahun. Apalagi engkau berpikir akan hidup 1000 tahun. Marilah kita berpikir, jikalau besok aku mati, maka sangat hati-hati hidup ini. Melakukan hidup ini, bersikap dengan orang lain, bersapa dengan orang lain. Sangat hati-hati. Coba kalau ini terjadi, waduh luar biasa. Orang akan senang, orang bersuka cita. Orang itu baik, orang itu lemah lembut. Saya mengasihi siapapun sekarang luar biasa. Ya, luar biasa ini Tuhan yang beri kasih itu. Tanpa kekuatan Tuhan nggak mungkin saya bisa mengasihi. Terlebih lagi keluarga kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, kita bisa mengasihi. Ada orang bergumul mengasihi, ada orang bergumul berbuat baik. Tapi kalau kita dengan Tuhan, tinggal dengan Tuhan, ya Tuhan sendiri yang tunjukkan. Karena kita merasakan dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengarahkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, langkah-langkah hidup kita. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin langkah-langkah hidup itu. Ya. Bapak Ibu ya saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat hari ini, sekalipun orang Kristen sekalipun, saya beritahu, kekristenan itu bukan hanya berdoa nangis-nangis keluar ingus-ingus. Emang baik bagus, tetapi hidup kita ini, hidup kita jadi dampak buat orang lain. Orang suka, orang senang berjumpa dengan kita. Inilah orang yang percaya dengan Isa Al-Masih. Orang percaya dengan Tuhan. Tapi anehnya, saudara-saudara saya mengatakan itu kafir. Yang kafir aja melakukan seperti ini, saudara yang kekasih dalam Kristus. Aduh, luar biasa. Syukur saya berubah, Tuhan yang ubah saya. Saya berharap siapapun Anda dimanapun, Tuhan akan juga mengubah hidup Anda. Asalkan Anda percaya dengan Tuhan itu. Amin. Amin. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, satu pengalaman hidup yang begitu luar biasa ya. Jadi ini adalah sebuah sharing kehidupan bagaimana Pak Ali Udin ini dari latar belakang yang hidup di dalam ketidakjelasan, hidup dengan kebencian, hidup dengan kemarahan, dan itulah menjalani hidup yang tidak jelas. Terus kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan merubah kehidupannya. Ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat nyata, pribadi yang sangat real, pribadi yang dirasakan oleh semua manusia asalkan kita mau buka hati. Dan ada satu hal yang sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Udin yang saya perhatikan, yang saya perlu ulangi, bahwa Pak Ali Udin mengalami sendiri, ya, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang mendoktrin. Ini menarik sekali ini. Itu bagaimana kuasa Roh Kudus yang saya hubungi lagi Bapak ya. Saya ini dengan Abang Musima Junta Manokwari baru selesai khotbah ya. Iya, ini lagi khotbah saya, lagi masih live streaming. Abang nanti saya hubungi. Ya. Iya, Abang. Puji Tuhan, saya lanjutkan. Kuasa yang begitu hebat yang telah mengubahkan Pak Ali Udin itu adalah kuasa Tuhan yang sangat nyata. Dan saya ingin satu hal lagi yang penting yang disampaikan
bahwa saat ini Pak Ali Udin tadi sudah menyampaikan ada mungkin 2-3 kali, dan ini suatu pesan yang sangat penting untuk kita mengerti. Tuhan itu Tuhan yang sangat nyata. Jadi kalau Pak Ali Udin saat ini misalnya dia sedikit saja hidup agak menyimpang, itu membuat hubungan dengan Tuhan menjadi terganggu. Pada saat mau berdoa pun itu menjadi berdoa itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan itu real. Tuhan itu sangat nyata. Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu bukan kata orang. Tuhan itu bukan kata pendeta. Tuhan itu bukan juga hanya kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat nyata. Ya, kalau kita menerima Tuhan yang benar, maka hidup kita akan dikontrol. Kita akan benar-benar merasakan gitu loh. Kalau ada sesuatu yang sedikit menyimpang, hati kita ini langsung rasanya langsung tidak ada damai. Hati kita ini rasanya langsung gelisah, seperti kayak ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup ini. Nah, itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, yang hadir di dalam kehidupan kita. Oke, Pak Ali Udin, kita akan segera masuk di dalam interaksi ya dengan teman-teman. Linknya kami sudah kirim melalui kolom komentar. Anda bisa bergabung di situ. Nah, mungkin sebelum ruang tanya jawab saya buka, mungkin saat ini Pak Ali Udin saya kasih kesempatan untuk memberi penyampaian kepada teman-teman bagaimana Bapak sekarang begitu aktif di dalam penginjilan, melakukan penginjilan ke tempat-tempat yang mungkin terisolir ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, supaya ini menguatkan juga rekan-rekan hamba Tuhan, menguatkan umat Tuhan, bahwa kuasa Tuhan yang begitu hebat itu bekerja dan mendorong Bapak untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada dimanapun manusia berada. Silakan Pak, sampaikan sedikit Pak. Ya, begitu saya percaya dengan Tuhan, ya saya belajar banyak tentang Injil. Banyak saya belajar, saya sekolah Alkitab, ya. Kelas 1, kelas 2 di Jawa Barat, ya, di Bapak Pendeta Awan Datu. Saya belajar sekolah Alkitab 2 tahun dan saya ambil teologi saya. Ya, saya selesaikan kurang lebih 4 tahun. Ya, saya dapat selesaikan dengan baik. Ya, saya wisuda di Poso, di Tentena Poso, nah, di bawah pimpinan senior saya, guru saya, ya pemimpin kami Bapak Frank Kirewa. Ya, saya selesaikan sarjana saya, lalu saya belajar lagi terus dengan orang-orang misi. Saya belajar dengan orang-orang asing. Mereka ajar saya untuk hidup dengan Tuhan, betul-betul hidup dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Makanya saudara-saudara saya mengatakan, dia bilang saya dibayar oleh orang Kristen. Orang Kristen bayar saya berapa? Iman saya ini bukan dibayar-bayar, ini iman saya. Saya ikuti percaya dengan Tuhan. Dengan susah saya beriman. Orang tidak mau tahu saya dulu karena saya dulu kurus. Ya, tidak ada artinya. Ya, kalau saya ke gereja orang tidak pernah memperhatikan saya, tidak peduli dengan saya. Tapi saya tetap setia. Hidup dengan kemiskinan. Saya miskin sekali, sangat miskin saya. Saya orang Aceh, saya orang Kabupaten Pidi, ya, kotanya Sigli. Keluarga saya itu betul keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi begitu saya percaya dengan Tuhan, mengalami Tuhan, saya tidak ada pekerjaan, tidak tahu apa yang mau saya lakukan, hidup saya sangat miskin. Bayangkan isi saya bungkus itu bawang putih dibungkus-bungkus. Dia beli agar-agar, dia taruh di warung-warung. Saya seperti itu miskin sekali, sangat miskin. 7 tahun saya alami, 7 tahun. Saya sangat miskin. Orang-orang Betawi, orang Jakarta menghina saya. Lo masuk Kristen kaya kagak, lo miskinnya lo binatang keluar dalam hidup saya. Orang menghina saya, lo masuk Kristen kaya tidak, miskinnya lo bego lo. Dia caci kafir macam-macam dia bilang. Saya percaya dengan Tuhan tidak mudah, tidak ada yang bayar saya. Saya mengalami itu dengan sulit, dengan susah, tapi saya tetap setia. Kenapa saya tetap setia? Saya mengalami Tuhan itu.
Mengecap Tuhan itu dia baik. Dia mengasihi saya. Dia sayang sama saya. Inilah Tuhan. Yang dikatakan Ar-Rahmanir Rahim. Dia mengasihi saya dan menyayangi saya. Bagaimana saya bisa membenci orang dulunya luar biasa. Tuhan ubah. Tuhan ganti, saya tidak mau benci orang sekarang. Siapapun yang telah menyakiti hati saya. Banyak sekali orang sudah menyakiti saya. Tapi damai Tuhan. Inilah Rahmanir Rahim itu. Saya mengasihi, menyayangi. Makanya saya katakan dengan keluarga saya, kalian benci saya silakan. Kalian marah sama saya silakan. Tapi kalian harus tahu, aku sedikit pun Ali ini tidak pernah benci sama kalian. Aku sayang sama kalian. Karena itu sifat Tuhan. Mengasihi, melayani. Bukan sebaliknya. Dan banyak tahun saya jalani hidup saya dengan Tuhan. Susah payah. Saya sekolah susah payah. Saya bangun keluarga saya. Tapi Tuhan memperhatikan saya sampai hari ini. Saya tidak sabar ingin cerita tentang yang benar itu. Tentang kasih. Ya, hidup Tuhan itu. Kemana-mana saya beritakan. Dari Sabang sampai Merauke. Desa, pelosok, kampung. Saudara-saudara saya bilang, saya tidak boleh di Aceh. Saya batasi untuk Aceh. Ya, saya bagikan ada tempat lain. Di mana kampung, desa, pelosok saya coba jalani. Pelayanan yang saya lakukan, saya atur sendiri. Saya buat sendiri. Saya danain sendiri. Tidak ada gereja manapun yang membayar saya untuk melakukan perbuatan ilahi ini. Mengarahkan orang untuk datang kepada Tuhan. Lihat Tuhan, aku mengalami Tuhan. Rasakan Tuhan. Tidak ada yang bayar saya buat sendiri, saya atur sendiri. Saya masuk ke Papua, di Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke. Saya jalani sendiri. Saya masuk ke Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Le. Saya makan apa adanya, saya makan ubi, saya makan keladi, saya makan pisang. Hidup seperti itu, berbulan saya lakukan seperti itu. Saya jalani. Kalau dipikir apa yang didapat seperti itu, tinggal gak jelas. Kadang makan gak jelas. Saya alami seperti itu. Saya masuk Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Batam, Pulau Karimun, pulau-pulau saya masuk, Pulau Nias, Pulau Punyang, Pulau Mentawai. Saya masuk ke Pulau Mentawai. Saya jalan sendiri, saya buat sendiri, saya atur sendiri. Saya masuk Jawa Timur, saya masuk Jawa Tengah, saya masuk Jawa Barat, apalagi Jakarta, apalagi. Saya masuk Sumatera Barat, saya masuk Sumatera Utara. Saya hampir seluruh Indonesia ini saya jalani dengan iman. Saya percaya dengan Tuhan. Yesus katakan jikalau Roh Kudus turun dalam hidup kamu. Ini Yesus yang bilang, Isa Al-Masih itu bilang. Ada kuasa. Roh Kudus dalam hidup saya sudah masuk. Sudah ada dalam hidup saya. Maka ada kuasa. Apa kuasa itu? Memberitakan kebenaran itu. Ada kuasa. Memberitakan kebenaran itu di Yerusalem. Saya sudah bicara di Yerusalem itu keluarga saya sendiri. Tetapi mereka menolak saya. Di Aceh saya sudah bicara. Banyak tempat saya bicara. Mereka menolak saya. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Perintah itu pergi. Makanya ini yang saya lakukan, pergi. Bagaimana caranya? Bagaimana ongkosnya? Saya tidak tahu, yang saya tahu pergi. Matius pasal yang ke-28, Isa Al-Masih mengatakan, pergi, beritakan Injil, baptis mereka, ajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini yang saya lakukan, saya pergi kemana aja. Dan Tuhan baik. Tuhan membela saya. Tuhan izinkan saya berbicara di macam-macam gereja. Gereja GKI Oto, GKI Immanuel, GKI Harapan. Di gereja Okumene saya bicara. Di gereja, satu kali seumur hidup saya bicara di gereja Katolik. Seumur hidup saya. Saya bicara di gereja Betel. Saya bicara di gereja Betani. Saya bicara di gereja GPDI. Saya bicara di gereja Pantekosta yang lain. Saya sudah keliling Tanah Batak. Bagi orang Batak, belum tentu orang Batak tahu persis Tanah Batak. Tapi saya sudah kuasai Tanah Batak. Mulai dari Siantar. Masuk saya Toba, Samosir. Borbor, Porsea, Balige. Sampai ke tanah-tanah Batak. Sampai ke Pulau Nias. Bagi orang Nias belum tentu juga tahu Nias lebih jelas. Saya sudah masuk Pulau Nias, Pulau Asu, Pulau Bawa, Pulau Telo, Pulau Lapan, Pulau Hinako. Pulau-pulau saya masuk. Bagaimana caranya saya tidak tahu.
Yang jelas saya pergi. Saya masuk Malaysia Barat, saya masuk Malaysia Timur. Ya, saya masuk kemana-mana. Saya masuk juga Manila, Filipina. Saya masuk juga di Dili, ya Dili sana. Saya masuk Timur Leste. Saya tahu Sumba, saya tahu Ambon, Seram, Masohi, Tual, Namrole, Tidore, Ternate. Saya pergi kemana-mana. Kemana-mana saya pergi. Belum lagi di Manado, Tondano, Langongan. Saya pergi aja. Sanger, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut. Saya pergi kemana-mana. Dan biasanya selalu saya bawa istri saya. Sayalah hamba Tuhan yang selalu membawa istri. Isi saya bawa. Itu pun banyak yang bareng sama saya. Bro bawa isi terus. Pak Ali bawa isi terus. Saya bawa isi saya. Kenapa? Karena itu isi saya. Kemanapun saya harus bawa isi saya. Bahwa bisa anak saya bawa. Dulu anak saya bawa untuk memberitakan yang benar ini. Tertolak satu tempat, ada tempat lain. Kenapa repot? Ada teman-teman kadang-kadang cari sponsor. Bagaimana caranya melayani, cari sponsor. Itu bikin malu Tuhan cari sponsor. Saya dengan tertate-tate saya jalan dengan Tuhan. Saya lakukan dengan Tuhan. Betul, saudara yang kasih dalam Kristus. Tuhan bela saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambahkan. Pertanyaannya, kemana kita cari kerajaan Allah itu? Di mana kita mencari itu? Dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita. Kita lakukan yang benar. Bukan yang salah. Bukan melakukan dosa. Lihat. Bukan melakukan dosa yang benar di hadapan Tuhan. Berarti Allah yang memprotek hidup kita. Ayat lain mengatakan jikalau Allah di pihak kita, atas dasar apa kita takut? Atas dasar apa kita khawatir? Allah di pihak kita. Allah yang menjaga hidup kita. Allah yang menyertai hidup kita. Makanya Matius pasal yang ke-28. Pergi beritakan Injil itu. Ajar baptis mereka dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Tidak sampai di situ. Aku menyertai. Berarti Tuhan menyertai. Saya sangat percaya dengan Tuhan. Tuhan menyertai saya sampai saat hari ini. Ya. Kemana dan dimanapun saya melangkah, saya berada. Saya sangat yakin. Tuhan menyertai saya. Bagi saya apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai selama-lamanya. Ini anugerah yang saya rasakan. Saya menikmati Tuhan. Atas dasar apa orang tertentu mencela saya, menghina saya. Kafir, nggak benar. Disesatkan. Sudah berubah. Sudah diubah. Alkitab diubah. Yang sudah diubah aja melakukan, mengajar seperti ini. Saya sangat mengasihi. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Injil. Tuhan itu harus dibagikan. Kebenaran itu harus dibagikan. Satu tempat tolak saya, ada tempat-tempat yang lain. Bahkan luar biasa saya harus beritahu ini. Ada gereja-gereja yang tertentu, gereja itu menolak saya. Apakah saya minta uang dari gereja itu? Tidak. Apakah saya minta sesuatu? Tidak. Saya rindu kebenaran ini, saya ingin bagikan. Tertolak saya kebaskan. Saya tidak peduli, saya bisa tinggal di mana aja. Di Manado saya tinggal dengan orang yang tidak jelas. Ya. Mabuk, preman, saya tinggal sama dia. Orang mau mabuk sama dia sudah susah, karena saya ngajar yang benar. Saya kadang-kadang tidur di supir taksi. Saya tanya-tanya, saya bisa tidur di rumahnya. Saya bisa tidur satu keluarga, ada usaha laundry. Ya, berbahagialah keluarga ini yang telah menginginkan saya tinggal di tempatnya, diberkati pekerjaan usaha keluarga ini. Saya tinggal di keluarga laundry itu karena ada gereja-gereja tertentu curiga dengan saya. Dia pikir saya akan mengambil sesuatu dari dia. Tidak. Saya jalan tetap dengan Tuhan. Betul. Tuhan menuntun, membimbing saya. Seluruh Indonesia saya kuasai. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya orang yang percaya dengan Isa Al-Masih. Saya orang yang percaya dengan Yesus. Tidak berhenti saya cerita tentang Tuhan. Kemana dan dimanapun, dan saya tidak pernah pulang. Pendeta lain pulang, hamba Tuhan lain pulang, memberitakan Injil itu pulang, tapi saya tidak pulang-pulang. Belum pernah dengar seperti itu kan? Ini saya lakukan, saya tidak pernah pulang. Kenapa saya tidak pernah pulang? Karena tidak ada rumah saya. Makanya berbahagialah engkau yang dikasih numpang rumah. Belum ada orang kasih numpang sama saya 2 bulan, 3 bulan.
Tapi apakah menciutkan semangat saya untuk memberitakan kebenaran itu? Tidak. Saya tetap berjalan. Apakah Tuhan izinkan saya tidur di pinggir jalan? Tidak. Saya dipelihara Tuhan. Saya hari ini duduk di rumah yang sangat baik. Bersyukurlah keluarga ini, teman saya, diberkatilah pekerjaan, usaha mereka, hadirnya saya. Tertolak saya kebaskan. Saya jalan dengan Tuhan. Saya andalkan Tuhan. Apakah ada yang bayar orang Kristen terhadap saya? Tidak. Saya beritahu siapapun engkau yang mendengar suara saya ini, dimanapun engkau berada saat hari ini, yang telah melihat, mendengar suara saya ini, tidak ada orang Kristen yang bayar-bayar saya, tidak ada. Saya lakukan penuh sukacita, saya jalani dengan sukacita. Kalau saya berbicara satu tempat mungkin di gereja, ya gereja itu memberkati saya ambil. Saya terima. Tidak peduli berapa jumlah orangnya, saya terima. Sedikit kecil sama aja sama saya. Diberkati, alhamdulillah, puji Tuhan. Tidak diberkati, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, itu yang saya lakukan. Kemana dan dimanapun saya berada. Besok aja saya tidak tahu. Lusa saya tidak tahu kemana dan di mana. Tidur di mana, makan apa, saya tidak tahu. Tapi Isa mengajarkan, Yesus itu mengajarkan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan? Apa yang hendak kamu minum? Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan Isa katakan, Yesus katakan, pandanglah kepada burung. Di langit tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tetapi Bapa di surga, Allah Subhanahu wa taala itu memberinya makan. Terlebih kamu, kita ini jauh melebihi burung itu. Bunga bakung di padang dia hiasi. Bahkan Nabi Salomo, Nabi Sulaiman alaihi salam yang begitu megah, begitu hebat, tidak berpakaian dari salah satu bunga itu. Terlebih kamu, rumput di ladang hari ini ada, besok dibuang dan dibakar. Dia hiasi, apalagi kita manusia. Dan Isa Al-Masih katakan, hai kamu yang kurang percaya. Rumput dihiasi, hai kamu yang kurang percaya. Jadi siapapun engkau yang mendengar suara saya ini, janganlah kau khawatir akan hidupmu. Karena Yesus mengatakan jangan khawatir. Dengan kita khawatir itu kita mencela Tuhan. Dengan kata lain kita tidak beriman, kita tidak percaya dengan Tuhan. Karena kita khawatir bagaimana anakku, bagaimana usahaku, bagaimana keluargaku, bagaimana aku. Itu khawatir, dengan kekhawatiran itulah mengungkapkan kita tidak percaya dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, luar biasa ajaran Tuhan itu. Jangan khawatir. Saya tidak pernah terlalu khawatir. Justru saya takut dengan Tuhan. Setiap hari Tuhan menjaga saya, melindungi saya, memberi makan saya. Sampai saat hari ini saya beritahu kepada Bapak Ibu, saudara kekasih dimanapun Anda berada, saya tidak pernah pulang. Tidak pulang-pulang kayak Bang Toib. 1 kali lebaran, 3 kali lebaran, 5 kali lebaran. Tidak pulang-pulang. Kenapa saya tidak pulang? Tidak ada rumah saya. Apakah menciutkan iman saya? Kadang-kadang gereja tertentu marah sama saya. Apakah menciutkan saya? Tidak, saya tetap bersuka cita. Yesus katakan lagi, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya tetap mengucap syukur. Dengan kita marah, dengan kita ngomel, dengan kita sakit hati, dengan kita perilaku kejam, berarti orang itu tidak mengucap syukur. Bagaimana Tuhan itu mau menolong dengan orang yang di luar kehendak Dia? Yang tidak mengucap syukur, yang marah, yang komplain, yang khawatir. Bagaimana Tuhan mau menolong orang yang khawatir, yang tidak di dalam kehendak Dia, yang tidak mengucap syukur? Saya sekalipun sakit, sekalipun kondisi apapun, saya tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Luar biasa Tuhan arahkan hidup saya ini. Ya, Tuhan yang mengubah saya. Jadi kalau ada saudara saya marah sama saya, kenapa marah? Saya berubah. Saya percaya dengan Tuhan yang ubah. Kenapa marah dengan orang yang berubah? Melakukan yang benar. Berpikir yang benar. Tidak mau saya sakit hati, kecewa. Itu tidak di luar kehendak Allah. Orang yang sakit hati, orang yang menanam kebencian berarti itu bukan kehendak Allah. Bukan kehendak Tuhan, berarti kehendak hantu itu. Ya, saya harap siapapun engkau yang hadir di sini, jalinkan hubungan engkau
terus bersama dengan Tuhan. Lakukan dengan Tuhan. Jangan berkeluarga melakukan dengan kekuatan sendiri. Capek engkau mengasihi keluargamu. Jangan melakukan usaha dengan kekuatanmu sendiri. Jangan melakukan pelayanan yang hebat luar biasa ini dengan kepintaran kehebatanmu. Seberapa hebatlah engkau, seberapa cerdaslah engkau. Satu urat saraf sensorik Tuhan ganggu dalam hidupmu, sudah masalah hidupmu. Jadi sekali lagi pesan saya hari ini, andalkan Tuhan, percaya dengan Tuhan, alami Tuhan, nikmati Tuhan, kecap Tuhan itu. Ada banyak Tuhan ajar kepada saya. Ini Tuhan sendiri yang ajar kepada saya. Untuk saya dapat merasakan hari-hari saya dengan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Itu ada nyata bersama dengan hidup saya. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya harap saudara-saudara manapun Anda berada dapat mengecap pesan yang saya bagikan ini.